Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Ramadan, NRP 0918040042 dari kelas TO 6B. Pada video kali ini saya akan melakukan demonstrasi dan praktek serta akan melakukan sedikit tutorial bagaimana cara mengkontrol LED via melalui web server ESP8266. Nah, yang pertama yaitu bagian wiring ya, bagian hardware. Nah, jadi pada project kali ini saya menggunakan ESP not MCU ESP8266 tipe Amiga dengan CP2102 sebagai modul ini ya, USB itu TTL nya. Lalu untuk LED nya saya menggunakan 4 LED dengan resistor 220 ohm dan saya menggunakan pin D1, D2, D3, D4. Nah, kalau di fisiknya ini merupakan pin D1, D2, D3, D4. Namun pada pemrograman kita harus memperhatikan GPIO, dimana D1 ini GPIO 5, D2 GPIO 4, D3 GPIO 0, D3 GPIO 0, D4 GPIO 2. Nah, jadi ya cukup sederhana untuk wiringnya. Lalu kita menuju ke software Arduino IDE. Di sini saya menggunakan Arduino IDE sebagai code editor untuk project ini. Nanti akan diupload ke board not MCU. Nah, untuk struktur kodenya seperti ini. Ini merupakan deskripsi, nama project dan pin yang digunakan. Di sini ada deklarasi library yang digunakan yaitu ESP8266 Wi-Fi include. Lalu ada deklarasi yang digunakan ya, seperti ini untuk deklarasi untuk WiFi yang digunakan yaitu ini dan passwordnya. Lalu untuk web servernya kita menggunakan port number 80. Lalu ini ada deklarasi untuk header, string header. Lalu ini ada deklarasi untuk kondisi ya, kondisinya kita setting off semua pada awal. Nah, ini ada deklarasi pin yang digunakan ya, output 5, ini maksudnya pin GPIO seperti ini, GPIO 5402. Nah, ini 5402. Nah, ini project ini saya menggunakan milis ya, tidak menggunakan delay, dimana milis ini kita bisa mengerjakan suatu hal namun juga bisa menghentikan satu hal secara bersamaan ya. Kalau delay itu satu berhenti semuanya berhenti. Nah, kalau milis ini satu berhenti yang lainnya tetap bisa jalan. Jadi lebih baik menggunakan milis ya untuk project kali ini. Nah, lalu ini ada autentikasi. Di sini saat kita akan masuk ke web server, kita akan dimintai username dan password. Nah, untuk project kali ini saya menggunakan enkripsi base number encoding. Ini bisa kita dapatkan melalui online ya. Kita ketik base64encode.org, lalu akan muncul seperti ini. Kita tinggal ketikkan di sini dengan format user -2 passwordnya, lalu kita encode, maka akan muncul di sini. Nah, ini saya sudah melakukan. Nah, seperti ini. Saya username-nya Fadil_LED, T2 password
underscore LED, lalu klik encode, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Ini bisa kita salin, lalu kita paste di sini. Ini merupakan username dan password ya, seperti ini, yang dienkripsikan seperti ini. Nah, lalu menuju ke file setup. Seperti biasa, serial beginne. Pada node MCU kita bisa menggunakan kecepatan baud rate-nya 115200, ya cukup cepat daripada Arduino biasa ya. Namun juga bisa 9600, tapi ya lebih cepat seperti ini bisa juga. Lalu ya, ini ada pendefinisian pin mode, setting pin mode, dimana ya pin output 5 ini. Nah, ini tadi sudah dideklarasikan output 5 yaitu GPIO 5 402. Nah, ini output 5 4 ini sebagai outputnya. Lalu kita akan mengset pada kondisi awal pin GPIO tadi akan berkondisi low atau off ya, low atau off. Jadi jika kita mengakses maka akan off LED-nya, lalu kita bisa atur. Nah, lalu ini ya kita setting untuk koneksi ke wifi-nya. Ini untuk mendapatkan IP address dari lokal IP kita. Ini masih lokal ya. Lalu ini kita menuju ke void loop. Ini ada klien ya dan server. Jadi ini merupakan model klien dan server, dimana yang menjadi ISP-nya akan jadi server ya. Lalu kita akan menyalakan kliennya. Ini jika ada klien, ini milisnya. Kita langsung saja ya ke ini. Ini header index of base 64 encoding. Nah, ini HTTP header always start with response code. Ini untuk mengecek base 64 encode untuk autentikasi ya. Jadi pada saat masuk ke web servernya, halaman webnya, maka akan dimintai password dan username dan password. Nah, ini yang sudah dienkripsikan base 64 encoding. Nah, ini lalu ini jika bisa berhasil maka akan masuk. Nah, ini ada setting untuk tiap-tiap GPIO ya. Ini jika kondisi high, jika kondisi off, terusnya sampai semua GPIO. Nah, lalu ini ada script HTML-nya ya untuk tampilan pada web servernya. Ini mungkin yang bisa ini setting text alignment center, lalu ada margin, ada font family, ada background color, font size, background color, dan lain-lain ya. Ada button juga, dan nanti menggunakan button ya untuk on off nya. Nah, lalu ini ada judul tampilan heading atau judulnya, ada control LED melalui ESP8266 web server. Ini ada nama saya, NRP dan kelas. Nah, ini ada keterangan tiap-tiap pin ini, pin LED, pin 1, GPIO, kondisinya apa. Nah, ini jika diterima data off maka ininya akan buttonnya akan berubah seperti itu. Ini semuanya tinggal ya, untuk scriptnya hampir mirip, cuma mengganti intinya aja nomor GPIO nya, karena ya cuma berupa LED aja kita akan mengkontrolnya. Namun ini ada banyak jadi ditulis berulang, namun diperhatikan untuk penulisan nomornya GPIO keberapanya seperti itu. Nah, ini jika kalau ada
user yang masuk, klien yang masuk, terus password dan username-nya benar, maka akan tampil seperti ini ya. Kalau salah maka akan seperti ini, menuju ke ini unauthorized ini. Jika gagal melakukan masuk login autentikasi tertentu. Nah ini jika kliennya tiba-tiba disconnect maka akan muncul seperti ini pada variabelnya. Nah, oh ya, ini kita colokkan, kita masukkan ke USB, kita koneksikan MCU kita. Lalu kita setting di sini. Ini upload speednya. Oh ya maaf, ini portnya harus benar dulu. Kita pilih Node MCU 1C0. Lalu upload speednya sesuai dengan serial BICA yang tadi. Ini kita sesuaikan juga. Lalu kita cek port kita jalan di COM3, lalu kita bisa upload. Nah, ini kita bisa nambahkan. Ini coba saya reset lagi. Nah, ini kita jalan di IP address 192.168.0108. Kita bisa cek di browser kita. Enter. Nah, maka akan muncul autentikasi seperti ini ya. Kita bisa isi dengan nih username tadi. Saya sudah melakukan enkripsi di online converter encode to base64 ini. Nah, ini untuk usernya Fadil LED dan passwordnya password LED. Ini kita ambilkan di sini saja. Ini untuk usernya. Dan untuk passwordnya kita ambil di sini. Lalu kita klik sign in. Nah, maka kita berhasil masuk ke web server ESP8266 kita. Nah, di sini ada 4 tombol sesuai dengan 4 LED yang akan kita kontrol ya. Ini jika kondisi off, maka akan muncul tombol on. Jika saya menekan, nah maka akan berubah menjadi kondisi on dan tombolnya akan tampil off seperti ini. Jika saya kembali maka kondisinya off dan ini akan seperti ini, tombolnya kembali lagi. Nah, ini saya ganti ke handphone agar bisa jelas. Ini jika saya menggunakan laptop, dan nanti akan saya menggunakan handphone juga untuk mengakses web servernya. Ya baik, jadi seperti ini jika menggunakan laptop, dan ini merupakan perangkat hardware-nya menggunakan 4 LED dan Node MCU dan beberapa resistor. Nah, untuk urutannya dari yang paling kanan yaitu LED 1 dan seterusnya ke kiri LED 2, LED 3, LED 4. Nah, pada tampilan web servernya LED 1 yaitu pin D1 pada GPIO 5 untuk pemrogramannya, LED 2 pin D2 GPIO 4, LED 3 pin D3 GPIO 0, LED 4 pin D4 GPIO 2, semuanya pada kondisi off. Sama seperti ini kondisinya off. Lalu saya akan menekan tombol yang pertama. Nah,
LED akan menyala dan di sini akan tampil kondisinya on. Lalu kita coba off kan. Nah, LED akan ikut off. Lalu kita coba yang LED kedua menyala, kita off kan. Nah, maka dia akan off. Lalu kita coba ke LED ketiga menyala dan kita coba tekan lagi agar off. Kita coba ke LED keempat, kita off kan lagi. Nah, jadi jika seperti ini, jika kita menggunakan laptop untuk mengendalikan, nah kita akan mencobanya pada tampilan handphone. Baik, jadi seperti ini jika kita akan mencobanya pada browser di handphone. Sama ya, kita masukkan alamat IP nya yaitu 192.168.0.108. Kita masuk. Nah, maka akan muncul halaman login atau autentikasi kita. Nah, kita coba masuk. Nah, kita berhasil masuk. Seperti ini jika tampilannya di handphone. Nah, sama ya, terdapat 4 tombol untuk mengkontrol 4 LED. Kita coba tombol yang pertama. Nah, LED 1 akan hit on, coba off kan lagi. Nah, akan off. Lalu kita coba LED yang kedua on, lalu kita off kan lagi. Lalu kita coba LED ketiga. Nah, kita off kan lagi dan kita coba ke LED yang keempat on, lalu kita off kan lagi. Nah, jadi cukup sekian video demonstrasi dan praktek untuk penugasan mata kuliah praktikum telemetri pada pertemuan kelima. Sekian dari saya. Bila salah kata, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.